Sikap Anjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat malam Ibu Bapa serta para umat yang berbahagia. Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian hari Sabtu malam ini. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, lahir dan batinnya, ya, tidak hanya badannya sehat, tapi hatinya juga, pikirannya juga sehat, tenang. Tapi kalau galau juga nggak apa-apa, ya. Galau datang ke wihara yaitu baik. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, tema saya atau judul Dharma Sharing pada malam hari ini adalah hari esok yang lebih baik. Topik ini muncul dalam pikiran saya karena terinspirasi oleh banyak masukan dari para umat, dari juga yang saya lihat sendiri, ya, bahwa banyak sekali di antara kita yang hidupnya seperti terperangkap. Jadi walaupun secara fisik kita ini bebas, ya, manusia bebas, tidak terpenjara, ya, di lapas misalnya, ya. Tapi seringkali kita ini terperangkap. Nah, malam hari ini saya ingin berbicara tentang perangkap penyesalan. Terperangkap oleh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang yang kemudian misalnya, ya, dari berbagai contoh, dari yang mulai sekolah atau kuliah mengalami kegagalan. Oleh satu dan lain hal gagal. Sebetulnya nggak bodoh, gitu ya, tapi kemudian gagal kuliah. Ada juga yang kemudian dalam berusaha, mungkin usaha ini, usaha itu mengalami ketidaksuksesan atau kegagalan. Juga ada yang masalah asmara, masalah cinta, gagal, patah hati, atau berumah tangga, putus di tengah jalan. Nah, kegagalan-kegagalan ini membuat orang ini kemudian terperangkap oleh rasa sesal, oleh rasa putus asa. Jadi merasa dirinya sudah melakukan satu kesalahan yang sulit untuk diperbaiki. Melakukan atau mendapat perlakuan dari orang lain yang sangat melukai. Sehingga orang-orang ini kemudian hidupnya berhenti sampai di situ. Apa yang dimaksud berhenti? Jadi tidak bisa berpikir tentang sesuatu di luar itu. Tidak bisa berpikir tentang hari esok, masa depan. Dia hanya fokus kepada itu tadi, kegagalannya, kesalahan-kesalahannya, atau luka-luka di
hatinya. Nah, saya katakan orang-orang seperti ini adalah yang terperangkap. Tidak bisa berpikir tentang sesuatu atau hari esok. Makanya judul hari ini adalah hari esok yang lebih baik. Karena sebagai murid Buddha, sesungguhnya hari esok kita itu adalah hari yang cerah. Sebagai murid Buddha, semua masalah yang ada dalam kehidupan kita itu pasti ada solusinya. Saya sering mengatakan dalam Dharma Sharing bahwa Buddha sudah memberikan segalanya yang beliau ketahui, yaitu ajaran kebenaran. Kita kenal dengan istilah Dharma. Nah, Dharma yang beliau sampaikan kepada kita itu bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang telah beliau lakukan, sesuatu yang telah beliau alami sendiri dan buktikan. Kehidupan beliau sendiri adalah satu ajaran besar bagi kita. Kalau kita mau mencoba memahami kehidupan beliau dari lahir sampai beliau parinirwana, semuanya mengandung ajaran-ajaran yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Karena apa? Penderitaan yang beliau alami juga bisa dialami oleh kita. Dan beliau telah memiliki solusi. Beliau telah keluar dari masalah atau kesulitan tersebut. Nah, begitu juga dengan kita. Asalkan apa? Ya, kalau kita mengikuti jalan yang beliau ambil. Hanya itu kuncinya. Kalau kita mengikuti jalan yang beliau ambil, maka kita akan sampai ke tempat di mana beliau berada. Kita akan menjadi seperti beliau. Nah, cuma bedanya yaitu antara kita dan guru Buddha. Ya, beliau memiliki tekad, usaha, semangat, kerja keras yang luar biasa, sedangkan kita lelean ya bahasa. Jadi kita males-malesan gitu ya. Maju sedikit, mundur, maju 1 langkah, mundurnya 5 langkah. Itu tipikal kita. Ya. Nah, itulah kenapa saya memilih tema ini. Jadi telah saya sampaikan bahwa semua solusi ada di dalam Buddha Dharma, asalkan kita mau menggalinya. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Dharma. Ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, boleh di slide berikutnya. Ya, sebelum sampai kepada slide ini, saya juga akan menyampaikan kenapa saya katakan bahwa Buddha Dharma dapat memberikan solusi bagi setiap masalah kita. Mungkin Anda semua sudah tidak asing dengan kalimat-kalimat seperti ini. Akulah pemilik karmaku sendiri. Akulah pewaris dari karmaku sendiri. Aku lahir dari karmaku sendiri. Aku berhubungan dengan karmaku sendiri. Aku terlindung oleh karmaku sendiri. Baik ataupun buruk, itulah yang ku warisi. Ya, kalimat-kalimat ini sudah sangat familiar kan di telinga Anda semua. Jadi, kalau kita memiliki keyakinan tadi kepada
kalimat-kalimat tadi, ya, berarti tidak ada satupun masalah dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita selesaikan, atau kita harus menyerah, atau merasa jalan buntu, begitu. Ya. Nah, kita sampai pada slide ini, cukup kelihatan ya. Terperangkap dalam penyesalan. Yang pertama itu, melakukan kesalahan adalah sesuatu yang sulit dihindari. Setuju? Ya. Sulit untuk menghindari kesalahan. Dan saya yakin kita semua di sini tidak pernah bebas dari kesalahan, ya. Kita semua dalam hidup pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, yang telah terjadi tidak dapat dihapus atau dibatalkan. Apa yang telah terjadi ya nggak bisa kita putar jam kita mundur, nggak jadi dah, gitu ya. Wah, saya bicara sesuatu yang melukai hati teman saya misalnya ya. Kemudian, aduh, kok saya bicara begitu ya? Seandainya waktu bisa diputar ulang. Tapi kan tidak bisa, ya, seandainya. Nah, kemudian tadi masih nomor satu juga, melakukan kesalahan adalah sesuatu yang sulit dihindari. Misalnya apa? Dalam kehidupan kita sebagai seorang anak. Coba pikir masing-masing. Apakah kita selama hidup sudah menjadi anak yang berbakti bagi orang tua kita? Apakah kita tidak pernah membantah orang tua kita? Bahkan, semoga tidak ya, ada yang melakukan hal-hal yang kurang pantas kepada orang tuanya. Misalnya berkata-kata yang tidak sopan, berkata keras, kasar, dan mungkin lebih buruk dari itu. Tapi saya harap umat Buddha tidak ada yang seperti itu ya. Kemudian juga ketika kita dalam masyarakat, di dalam wihara, di dalam lingkup kerja, sekolah, kuliah, dan sebagainya, kita ini dikenal sebagai pembuat onar, gitu ya. Jadi di mana ada kita, di situ ada heboh. Di mana ada kita, orang merasa tidak bahagia. Orang merasa terganggu. Orang merasa tidak nyaman. Misalnya seperti itu. Kemudian juga di dalam kehidupan yang lebih kecil, rumah tangga atau keluarga. Tadi saya sudah sebutkan kepada orang tua. Mungkin juga kepada saudara kita, ya, saudara sekandung, atau keluarga besar, atau terhadap pasangan hidup kita. Mungkin ada yang pernah menduakan hati, misalnya, dan sebagainya. Juga terhadap anak, sebagai orang tua kita terhadap anak. Mungkin kita bukan jenis orang tua yang cukup bertanggung jawab, karena kita cuma bisa kasih makan saja kepada anak, tapi kita tidak pernah mendidik atau memberi contoh bagi anak kita. Ya. Mungkin ada di antara yang saya sebutkan tadi, pernah saudara alami dalam hidup saudara sendiri. Ya. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Dan kita mau tip X, kita mau hapus juga tidak bisa, karena waktu tidak bisa diputar ulang. Nah, kemudian yang ketiga, kita tahu kita melakukan kesalahan sekarang, ya, setelah sekian tahun, kita mungkin di masa muda, kita menjadi anak yang, nakal, bandel gitu ya. Sekarang udah usia 40, baru, iya ya, dulu saya bandel amat ya, gitu ya. Kayak kemarin hari Minggu saya bertemu dengan teman-teman SMP, ya.
setelah 45 tahun berarti ya kita. Jadi, nah kita saling mengingat, biasalah ya kalau reuni itu ada ingat-ingat, wah dulu kita sekolah begini-begini. Iya ya, kita tuh brengsek amat ya gitu ya. Jadi dalam usia sekarang menyadari, oh iya ya, apa yang dulu saya lakukan kok sepertinya sangat tidak pantas, tidak baik. Bahkan ada satu teman saya kemarin, kebetulan ini intermezzo, jadi ada juga guru yang hadir ya, dan teman saya ini bilang, kita tuh saat itu sedang bandel-bandelnya sedang. Jadi satu saat ruang kelas kita itu dindingnya itu yang di bagian belakang itu tidak penuh, jadi hanya separuh. Jadi kira-kira orang segini ya, kalau kita berdiri itu di belakang itu kepala kita kelihatan. Nah satu saat teman saya ini nggak tahu di balik tembok, jadi dia di dalam kelas, di balik tembok itu ada kepala yang nongol gitu kan ya. Terus teman yang lain bilang, tuh si ini, dia sebut nama teman juga, sama dia di kelepak, tahu kelepak ya, dipukul. Omi Tohut, ternyata siapa itu? Guru. Dan kemarin acara reuni itu teman saya ini mengakui kesalahan. Pak, saya minta maaf, saya ngaku dosa. Sekarang Bapak mau kelepak kepala saya 10 kali juga saya terima. Jadi saat itu saya lakukan itu bukan sengaja sebetulnya ya, bercanda tuh ada si ini, dia pukul, ternyata itu kepala guru kita. Dan si Pak Guru, ya itu sudah masa lalu, saya juga ngerti. Ya Pak, sekarang Bapak boleh pukul saya. Nggak perlu, kata bapaknya ya. Nah, jadi kesalahan tidak bisa dihapus, gitu ya. Kesalahan tidak dihapus. Tapi apakah kita perlu berdiam di dalam kondisi merasa bersalah terus-menerus? Menyesali berkepanjangan tanpa melakukan suatu tindakan yang signifikan positif berarti menghancurkan hidup kita sendiri. Tadi di awal saya katakan banyak orang yang kemudian berdiam di kondisi tersebut, terperangkap dalam penyesalan, dalam kesalahan, tidak melakukan usaha apapun untuk katakanlah memperbaiki. Loh, saya bilang kan kesalahan tidak bisa dihapus, betul. Tapi memperbaiki hari esok. Ya, hari yang kemarin kita sudah tidak bisa perbaiki. Akhirnya, kita juga sering mendengar berita-berita, ya, bagaimana, dan mungkin juga ada di antara lingkungan kita sendiri, bagaimana sahabat kita, atau orang-orang terdekat kita, yang kemudian mengalami stres atau depresi. Bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya. Ya. Nah, itu semua bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi karena akumulasi dari yaitu tadi rasa bersalah, rasa gagal, menyesal telah melukai orang lain, menyesal karena merasa tidak bisa sukses, gagal dalam hidup dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya tindakan bisa terjadi seperti itu. Tapi saya katakan sekali lagi, Buddha Dharma memiliki solusi. Kita tidak usah sampai kepada ujung itu. Kita tidak usah sampai pada depresi. Sebelum depresi kita sudah bertindak. Karena Buddha sudah ajarkan cara-caranya kepada kita. Ya, next. Berikutnya. Teks berikutnya. Ya. Nah, ini cara-cara yang Buddha ajarkan kepada kita.
Bagaimana kita menyikapi kesalahan? Yang pertama adalah kita menerima dan menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan yang katakanlah merugikan orang lain serta merugikan diri kita sendiri. Jadi langkah yang pertama adalah apa? Menerima, iya, saya telah berbuat kesalahan ini. Saya telah melakukan kesalahan ini. Kesalahan yang saya lakukan atau tindakan atau perbuatan yang saya lakukan telah melukai orang lain dan juga merugikan diri saya sendiri. Kita akui itu. Menerima. Nah, justru kebanyakan dari kita sulit untuk mengakui. Sulit mengakui bahwa saya bersalah. Tapi sangat mudah untuk mengakui atau mengatakan kamu yang bersalah. Kamu yang menyebabkan saya menderita. Tapi sangat sulit sekali untuk bilang, iya, saya salah. Iya, saya telah melakukan kesalahan. Ya, sangat tidak mudah. Kemudian langkah yang kedua adalah menyadari. Tadi ya, waktu tidak dapat diputar kembali. Besar kecil kesalahan yang telah saya lakukan. Toh itu tidak bisa diulang, waktu tidak bisa diulang. Saya tidak bisa batalin gitu ya. Kalau di handphone kita bisa cancel gitu ya. Nggak jadi kirim bisa. Atau udah dikirim bisa di-delete, ya kan? Delete message-nya. Tapi kalau dalam kehidupan nggak bisa. Kita nggak bisa delete. Kita nggak bisa cancel, nggak bisa batalkan. Terjadi ya terjadi. Yang ketiga, kita meminta maaf kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita merasa melakukan kesalahan terhadap orang lain, dan kita tahu apalagi membuat orang itu merasa menderita atau sangat tidak nyaman, terluka, langkah kita adalah meminta maaf. Kan kita tahu nomor 1 tadi sudah menerima, mengakui saya melakukan kesalahan. Berikutnya adalah meminta maaf. Nah, di samping meminta maaf kepada orang yang kita lukai, kita juga jangan kemudian menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus. Iya nih, bodohnya saya, ininya saya, dan sebagainya. Menyalahkan diri sendiri. Mengakui kesalahan berbeda dengan menyalahkan diri sendiri. Ya, mengakui kesalahan. Menyalahkan itu lain. Nah, kemudian yang keempat adalah berkomitmen untuk lebih hati-hati dan tidak melakukannya di kemudian hari. Setelah kita mengakui, setelah kita menyadari waktu tidak bisa diputar kembali, kita meminta maaf, dan kita memiliki satu komitmen, keinginan untuk lebih hati-hati dalam bertindak. Baik itu dengan kata-kata maupun dengan badan jasmani. Dan terus menanamkan di dalam hati bahwa saya berusaha untuk tidak melakukan hal ini lagi di kemudian hari. Yang kelima adalah bergerak maju. Orang sekarang bilang move on, gitu ya, move on. Bergerak maju. Jadi move on itu ini dari satu titik. Kita dari titik ini. Kalau tadi kita terperangkap
dalam penyesalan, ya kita diam saja di sini. Ya. Tapi kalau kita move on, kita bergerak dari titik ini maju. Maju kemana? Ke arah yang lebih baik. Ke hari esok yang lebih baik. Itu namanya move on. Bergerak maju. Jalan terus. Berjalan terus. Tidak berhenti dalam penyesalan. Dalam keterpurukan. Bahwa kita berbuat kesalahan adalah satu kenyataan. Tapi orang bilang the show must go on. Ya. Hidup harus terus berlangsung. Jadi titik ini kita jadikan satu pijakan, pelajaran. Ya, kita nggak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Dan saya bergerak maju. Move on. Nah, inilah yang saya coba bagikan tentang bagaimana menyikapi kesalahan. Jadi artinya kita berbuat kesalahan, lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi itu. Ya, slide berikutnya. Beberapa hal untuk membantu kita bergerak maju atau move on. Ya. Nomor 1 adalah menyadari setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Atau mungkin ada di antara Anda semua yang super plus semua? Ada ya. Kalau ada, sudah tidak ada di sini ya. Kita semua plus dan minus. Menyadari, saya tahu lah itu kan kata-kata atau kalimat yang sangat umum ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Itu cuma ada di nalar kita, di logika kita. Tapi ketika dalam kenyataan sehari-hari kita bertemu dengan orang-orang, kemudian kebetulan ada sedikit gesekan di antara kita, maka kita akan bilang bahwa begini. Kita lupa ada sama teori bahwa orang juga punya kekurangan. Orang punya kekurangan. Apakah kita tidak? Sami mawon. Cuman kebetulan saat itu yang kelihatan kekurangan dia. Kekurangan kita mungkin sebentar lagi kelihatan. Ya. Nah, ini harus kita camkan bukan hanya dalam nalar kita, tetapi dalam batin kita. Sehingga dengan demikian, sikap ini, kalau kita bisa camkan dalam batin kita, maka kita akan jauh lebih mudah untuk mentolerir, menerima keadaan apapun, menerima orang-orang yang seperti apapun. Begitu, ya. Karena mengingat tadi nomor 1 itu, bahwa setiap orang memiliki plus dan minus. Kemudian yang kedua, menyadari setiap orang tidak luput dari berbuat salah, baik karena ketidaktahuan ataupun adanya unsur kesengajaan atau memang niat, gitu ya. Ada kan kita kadang-kadang apakah iseng, apakah jahil, ataukah memang didorong oleh keinginan yang tidak baik, yang kurang baik ya, kita ingin melukai orang lain. Tapi saya harap dengan makin sering belajar Dharma, keinginan itu makin kecil, akhirnya hilang ya. Jadi kebanyakan karena ketidaktahuan. Kalau kesengajaan rasanya kok kejam amat gitu ya, kok tega amat. Tapi nyata suhu, di kehidupan itu banyak orang yang seperti itu, yang tega melakukan sesuatu yang menyakiti, melukai orang lain. Yang ketiga, membicarakannya dengan teman atau orang yang tepat. Jadi curhat.
Nah, curhat ini juga jangan kepada sembarang orang, ya. Curhat kepada orang yang tidak tepat akhirnya akan jadi gosip. Sedangkan kita bicara kepada dia itu adalah dalam usaha untuk mencari solusi atau ide-ide bagaimana nih ya caranya saya lebih bisa move on. Cari orang yang tepat. Nah, yang keempat adalah melakukan pertobatan. Jadi 4 hal ini, mungkin ada lebih dari 4 hal ini, yang bisa membantu kita untuk move on. Untuk maju dari titik terperangkapnya kita tadi itu. Yang keempat ini adalah melakukan pertobatan. Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Memang di agama Buddha ada pertobatan. Ada tidak? Ada tidak? Ada? Yakin? Slide berikutnya, Pak. Nah, ini aspek-aspek dalam pertobatan. Pertobatan itu mungkin sering digunakan oleh saudara-saudara kita di rumah sebelah, ya. Karena memang bahasa Indonesia menggunakan istilah ini. Jadi, yang dimaksud dengan pertobatan dalam istilah Buddhis itu apa? Yaitu mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan. Jadi dari tadi, poin-poin yang tadi kan selalu nomor 1 adalah mengetahui, menerima, menyadari bahwa kita telah berbuat kesalahan. Kalau poin 1 itu tidak bisa kita lakukan, ya kita nggak bisa maju ke berikutnya. Karena ngaku aja enggak, ya, merasa bersalah aja tidak, bagaimana mau minta maaf? Bagaimana mau memperbaiki? Loh, saya tidak salah, apa yang mau diperbaiki? Begitu kan? Jadi mengakui telah melakukan kesalahan. Kemudian nomor 2, sama seperti tadi, meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Memberi maaf kepada diri sendiri, bertekad tidak melakukan hal itu lagi. Poin 4, ya, ini sangat penting. Karena kita tahu kesalahan yang kita lakukan, baik itu merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka saya bertekad untuk tidak melakukan hal itu lagi. Karena itu tidak membawa manfaat kepada siapapun. Nah, aspek yang kelima adalah merubah diri ke arah yang lebih baik. Aspek yang kelima inilah yang menjadi poin terpenting sehingga ini disebut pertobatan. Kan kita sering dengar orang bilang, wah dulu saya mengkonsumsi ya pokoknya sesuatu yang dilarang lah gitu ya. Sesuatu yang membuat kita kesehatan badan dan batin kita juga tidak baik. Sekarang saya udah tobat suhu gitu ya. Jadi artinya dia sudah tidak melakukan hal itu lagi. Sudah tobat, sudah berhenti. Sudah berhenti. Malah sekarang sebaliknya dia menjadi relawan, katakanlah ya, di komunitas, di mana komunitas ini memberi semangat kepada orang-orang yang seperti dia dulu untuk keluar dari keadaannya. Nah, itu dia melakukan sesuatu, merubah diri menjadi lebih baik. Tadinya dia ada di sini, dia berhenti melakukan hal itu, dan dia mentransform dirinya menjadi lebih baik, yaitu dengan menjadi relawan, ya, atau penyemangat bagi teman-temannya yang masih ada di situ. Nah, itu namanya merubah diri menjadi
lebih baik. Tadi saudara-saudara juga ada baca kayena ya. Saya dengar ya. Apa itu kira-kira artinya? Tadi dibacakan nggak arti bahasa Indonesianya? Baca ya. Apa boleh diulang sedikit? Kalau waktu masih kecil tuh saya taunya kayena itu adalah parita pengampunan kesalahan ya. Istilah zaman saya masih kecil. Sekian puluh tahun yang lalu. Mungkin sekarang terjemahannya sudah sedikit beda, tapi intinya itu adalah mengakui kesalahan. Ya, coba tolong dibacakan. Kita ulang ya, sama-sama. Bahasa Indonesianya aja ya semua. Iya, bahasa Indonesianya. Jika dengan perbuatan, ucapan, dan kehendak pikiran, saya telah berbuat kesalahan, dengan ini saya menyesali dan mohon bimbingan. Oh, Tathagata yang penuh kebijaksanaan. Dengan menyadari kesalahan-kesalahanku secara tulus dan terbuka di depan Sang Buddha yang amat bijaksana, semoga batinku senantiasa murni dan tentram. Jika dengan tindakan, ucapan, dan pikiran, orang lain telah berbuat salah kepada saya dengan tulus memaafkan kesemua itu di depan Sang Buddha yang penuh kasih sayang. Berkat kesiapanku untuk memaafkan kesemua itu, semoga mereka selamat dan bebas dari penyesalan. Semoga pikiranku tentram dan damai, terpenuhi dengan cinta kasih dan kasih sayang. Jika dengan tindakan, ucapan, dan pikiran, saya telah berbuat baik kepada orang lain, saya dengan bahagia berbagi jasa kepada semuanya di depan Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Dengan batin yang bersih dari keangkuhan, saya bergembira di dalam semua kebajikanku, berharap semua makhluk dimanapun berada dapat menikmati kebahagiaanku ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi secara intinya adalah mengakui kesalahan ya, dan bertekad untuk ya tidak melakukan kesalahan ini lagi gitu kan di hadapan para Buddha. Mohon pengampunan ya, ada kata-kata pengampunan. Tapi betul nggak Buddha bisa ampunin? Ya, nah itu dalam bahasa Pali ya kita kenal parita atau syair-syair kayena. Jadi ya seperti saya katakan waktu kecil saya taunya terjemahannya pengampunan kesalahan, gitu ya. Jadi saya mengakui telah melakukan kesalahan dan saya mohon pengampunan dari para Buddha Dharma dan Sangha, kurang lebih seperti itu. Jadi ada aspek tadi mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ya, walaupun tadi bukan meminta maaf kepada orang yang kita lukai, tapi kepada para Buddha. Sebagai guru yang mengajarkan kita kebaikan, tapi kita tetap aja melakukan yang bertentangan dengan ajaran beliau, gitu kan? Sama minta maaf kepada Buddha. Dan bertekad tidak melakukannya lagi, serta merubah diri ke arah yang lebih baik. Itu diperjelas dengan kalimat semoga kebajikan yang saya lakukan ya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi aspek ini ada dalam pertobatan. Nah, kalau kita bilang kita melakukan pertobatan, maka kita lihat apakah semua aspek ini sudah ada di dalam tindakan saya tersebut. Ya. Nah, kemudian manfaat dari pertobatan. Kan dalam agama Buddha
tadi yang pertama, saya adalah pewaris karma kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa gunanya kita melakukan pertobatan? Toh karma yang sudah kita lakukan tetap akan kita tuai, bukan begitu? Jadi apa manfaatnya? Apakah benar pertobatan ini cuman lip service, cuman formalitas, cuman seremoni? Kita lihat slide berikutnya, manfaat dari pertobatan. Yang pertama, dapat meringankan hasil atau akibat dari karma buruk kita itu. Yang kedua, meningkatkan kebijaksanaan. Nah, yang pertama, saya ceritakan tentang syair dari Dhammapada, yaitu syair 157. Bagaimana Buddha sendiri memberitahu kita bahwa dengan melakukan pertobatan, ya, walaupun kata-katanya bukan pertobatan, dengan menyesali perbuatan yang telah dilakukan, itu bisa meringankan hasilnya. Dikisahkan dalam syair 157 ini, seorang pangeran bernama Bodhi Raja Kumara. Kita singkat jadi Pangeran Bodhi. Ya, namanya pangeran tentu kaya raya, tinggal di istana, dan sebagainya. Pangeran ini sudah mempunyai istri, tapi belum mempunyai keturunan atau anak. Suatu saat, pangeran mengundang guru Buddha untuk menerima dana makanan. Kemudian Buddha datang disertai oleh Yang Arya Ananda dan murid-murid yang lain ke istana Pangeran Bodhi. Nah, Pangeran Bodhi namanya menyambut tamu agung gitu ya. Kayak kita juga di sini sama. Kita lihat tuh kalau ada acara-acara tamu VVIP atau akan melewati apa yang disebut karpet merah gitu ya. Nah, rupanya zaman itu juga ada. Jadi Pangeran Bodhi itu meletakkan kain merah dari pintu masuk sampai ke tempat di mana Buddha akan duduk, ruangan tempat Buddha menerima dana makanan. Jadi kalau Buddha datang, beliau akan jalan di atas kain tersebut, gitu ya, kain merah. Pangeran Bodhi meletakkan kain merah itu dengan sengaja. Ada maksudnya. Jadi ketika dia pasang kain itu, dalam hati dia berkata, kalau Buddha masuk dan menginjak kain merah ini sampai ke tempat duduk beliau, maka itu berarti saya akan memiliki keturunan. Ingat tadi pangeran belum punya putra atau putri, belum punya anak. Jadi dia membatin sendiri gitu ya. Nih, jadi kayak apa? Tebak-tebakan atau apa ya namanya itu ya? Berharap, nebak-nebak, atau apalah namanya ya. Nih, lihat nih ya, kalau Buddha jalan di atas kain, berarti saya akan dapat anak. Kalau Buddha nggak jalan di atas kain, berarti ya saya nggak dapat anak. Itu, jadi pikiran dia sendiri seperti itu. Nah, ketika Buddha sampai ke depan pintu, Buddha melihat kain merah itu dihamparkan untuk beliau jalan, dan beliau kemudian tersenyum kepada Dayaka, yaitu Yang Arya Ananda. Beliau memberi tersenyum kode. Ananda langsung mengerti, Yang Arya Ananda langsung mengerti, kemudian meminta kain merah itu diangkat. Jadi Buddha berdiam di depan pintu tuh beberapa saat, tidak
langsung masuk gitu ya, karena adanya kain merah itu. Beliau kasih kode kepada yang Arya Ananda, kemudian yang Arya Ananda memahami maksud beliau, kain itu diminta diangkat. Diangkat, jadi Buddha masuk menginjak lantai tanpa ada kain merah. Buddha kemudian menerima dana makanan, dan setelah menerima dana makanan, beliau berkhotbah. Dan Pangeran Bodhi kemudian bertanya, Bante, mengapa Bante tidak mau berjalan di atas kain merah yang sudah kami hamparkan untuk Bante? Lalu beliau menjawab, bukankah kamu memang mengharapkan saya untuk jalan di atas kain merah dengan maksud kalau saya jalan di atas kain merah berarti kamu akan mendapatkan anak. Ya, Buddha kan bisa membaca pikiran kita, ya kan, semua. Jadi beliau tahu apa yang ada dalam pikiran Pangeran Bodhi. Nah, sudah selesai sampai di situ. Nah, kemudian selesai acaranya, Buddha menerima dana makanan, berkhotbah dan sebagainya, kembali ke wihara. Nah, di wihara beliau kemudian atas pertanyaan yang Arya Ananda atau murid yang lain menyampaikan kenapa Buddha tidak mau jalan di atas kain merah tersebut. Ya, karena tidak lain harapan Pangeran Bodhi tadi. Nah, Buddha jalan nih ya, wah saya bakal dapat anak. Kira-kira begitu. Karena menurut Buddha, Pangeran Bodhi pada kehidupan sekarang tidak akan bisa memiliki keturunan. Sebab Buddha ceritakan kehidupan sebelumnya ya. Pangeran Bodhi beserta istrinya satu saat naik kapal ya bersama-sama dengan orang lain, kemudian kapal itu singkat cerita karam gitu ya, tenggelam dan sebagainya. Hanya Pangeran Bodhi dan istrinya yang selamat kemudian bisa terdampar di satu pulau kosong. Pulau kosong, jadi tidak ada penghuni, tidak ada manusia, hanya ada pohon, binatang-binatang kecil. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Pangeran Bodhi dan istrinya kemudian mencari-cari makanan dan menemukan burung-burung, banyak burung. Jadi di antara sekian yang ada di pulau itu, yang paling bisa dimakan adalah burung-burung tersebut. Jadi sejak itu sepasang suami istri makan burung, makan telurnya burung, makan anak-anaknya burung. Sampai di situ mungkin masih oke. Tapi sepasang suami istri ini tidak pernah memiliki rasa menyesal. Jadi ini poinnya. Tidak pernah merasa bersalah telah memakan semua itu. Ya, saya lapar, saya perlu makanan, mungkin ya pikiran seperti itu. Jadi tidak ada sedikit pun rasa bersalah, apalagi menyesal. Nah, Sang Buddha katakan, kalau saja pada saat itu pangeran dan istrinya merasa menyesal, artinya mengetahui, walaupun dilakukan dengan terpaksa, tapi mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, kurang baik, menyesali hal itu, maka pada kehidupan sekarang Pangeran Bodhi akan bisa memiliki 1 atau 2 putra. Itu yang dikatakan Buddha. Nah, dari cerita ini kan kita bisa melihat bahwa pertobatan atau penyesalan atas kesalahan yang telah kita lakukan itu bisa mengurangi kan? Bisa mengurangi hasil dari karmanya. Tapi karena
pangeran tidak merasa itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang biasa-biasa aja, ya, yang wajar-wajar saja, maka akibat yang diterima full 100%. Begitu, ya. Nah, kemudian poin yang kedua, meningkatkan kebijaksanaan. Pertobatan dapat meningkatkan kebijaksanaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita bisa bertobat, ya, maka berarti kita sudah berani mengakui kesalahan. Ingat, sulit sekali bagi kita untuk mengakui saya salah. Yang ada adalah kamu salah, saya benar. Ya, itu yang terjadi. Orang yang berani mengakui kesalahannya itu adalah saat menunjukkan dia sudah memiliki kebijaksanaan yang berkembang. Kemudian menyadari bahwa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dengan kata lain tidak baik gitu ya. Dengan kata lain karma yang buruk. Kita menyadari itu saja juga adalah tanda bahwa kebijaksanaan kita sudah mulai berkembang. Kemudian, tadi dalam aspek pertobatan, kita bertekad untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Nah, berapa banyak dari kita yang memiliki tekad untuk berjalan di jalan Dharma? Mungkin kita semua punya tekad, tapi tekadnya mungkin ada yang ketiup angin semilir langsung goyah, ya. Ada yang tekadnya begini-begini, ada yang tekadnya agak-agak kuat tapi angin sedikit keras. Sulit memiliki tekad yang kuat untuk terus berada di jalan kebenaran. Nah, kalau kita sudah bisa memiliki satu tekad yang kokoh, yaitu menunjukkan kebijaksanaan kita sudah mulai berkembang. Ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara sekalian, mungkin waktunya sudah cukup ya, waktunya ya. Jadi, saya sedikit tambahkan ya. Jadi pertobatan itu kalau saudara mungkin pernah mendengar ada upacara-upacara pertobatan ya. Itu adalah upacara. Jadi bagaimana kita sebagai manusia yang mungkin masih membutuhkan hal-hal seperti itu, ya kita perlu ada seremoni, ya perlu ada satu formalitas barangkali yang tidak lain tujuannya adalah untuk sebetulnya menguatkan diri kita. Jadi menguatkan pertobatan kita. Itu bisa dilakukan melalui upacara. Siapa di sini yang suka ikut kebaktian malam Cait, malam Cap Go? Ada? Nggak ada ya? Nah itu kalau dalam Mahayana, kebaktian malam Cait, malam Cap Go itu kadang membacakan syair atau sutra pertobatan. Pertobatan 88 Buddha. Jadi menyebutkan nama 88 Buddha. Terus isi dari semua itu adalah menyatakan diri penyesalan atas semua karma buruk yang saya lakukan. Tidak hanya karma buruk saya, tapi juga karma buruk seisi dunia ini. Ya. Jadi itu syair-syair pertobatan di hadapan para Buddha. Saya menyatakan, mengakui penyesalan dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi serta memperbaiki diri. Ya, itu salah satunya. Kemudian juga mungkin kenal, nanti kita akan putarkan satu syair pertobatan yang ya kurang lebih sama dengan Kayena yang tadi kita bacakan. Juga ada upacara pertobatan yang disebut pertobatan 1000 Buddha. Apa itu Su? Jadi kita menyebutkan nama 1000 Buddha dan setiap kali satu nama Buddha disebut kita bernamaskara. Ya. Itu adalah cara, metode untuk menguatkan kita bahwa saya ini sungguh
melakukan pertobatan. Saya sungguh mengakui kesalahan saya dan bertekad untuk menjadi lebih baik. Ya. Anda mau melakukan atau tidak itu kembali kepada diri masing-masing. Tapi kita ingat itu adalah fungsinya. Itu membantu kita untuk mengokohkan tekad kita. Ada lagi 1.000 Buddha, juga 3.000 Buddha, dan 10.000 Buddha. Ya, itu ada. Dan banyak lagi yang lain. Nah, itu sekedar informasi saja. Jadi, akhiri ya. Minta tolong diputarkan yang terakhir, syair pertobatan, ya, gata pertobatan. Nah, mungkin Anda semua pernah mendengar ini. Kita coba resapi kata-kata. Sudah ada bahasa Indonesianya ya. Dan juga iramanya yang cukup syahdu. Sekali lagi, irama ini juga adalah salah satu cara untuk membantu kita agar kita lebih khusyuk, lebih bersungguh-sungguh, lebih tulus dalam menyatakan pertobatan kita. Ya. Ya, cukup. Boleh tolong di stop. Ya, terima kasih. Jadi sebagai penutup saya akan rangkum apa yang telah saya share barusan. Jadi sebagai murid Buddha, kita hendaknya memiliki satu keyakinan bahwa Buddha Dharma adalah solusi dari semua permasalahan hidup yang ada. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan Dharma. Yang pertama, hanya tinggal tergantung kepada kita sendiri. Buddha sudah dengan gamblang memberikan cara, jalan kepada kita, tinggal sekali lagi tergantung kepada usaha kita. Kemudian sharing ini juga menyampaikan bahwa kita hendaknya melepas
Ya, bisa berlatih melepas apakah itu kesalahan kita, penyesalan kita, masa lalu kita, dan sebagainya. Ini sangat esensial dalam ajaran Buddha bahwa kita melepas, release, let go, ya, tidak melekat terhadap sesuatu. Kemudian bagaimana kita bisa melepas, bagaimana kita bisa bertobat. Tadi dikatakan pertama adalah kita harus mengakui. Nah, bagaimana kita bisa mengakui dan menyadari kita itu berbuat salah? Nah, kesadaran ini tidak datang tiba-tiba, tapi harus kita latih sedikit demi sedikit. Sehingga kesadaran ini makin kuat, kita kemudian betul-betul mengetahui semua tindakan yang kita lakukan. Apakah melalui pikiran, perkataan, maupun badan jasmani kita. Melatih kesadaran, meningkatkan kesadaran ini harus dilakukan terus-menerus berkesinambungan dan bertahap dengan jalan yang kita sebut sebagai meditasi. Ya. Meditasi memiliki banyak sekali metode, silahkan Anda pilih yang mana yang Anda rasa cocok dan bisa membawa Anda menjadi orang yang lebih baik, yang lebih sadar. Itulah rangkuman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya. Boleh? Masih ada waktu? Boleh, terserah. Para hadirin sekalian, demikian Dhammadesananya. Mari kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian ingin bertanya, baik secara lisan dan tulisan akan kami persilahkan. Secara lisan akan kami persilahkan maju ke depan. Yang untuk secara tulisan dapat menulis di selembar kertas ada di belakang bangku Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari bersama-sama kita menyanyikan Gita Buddhis. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nyanyikan lagu Sudah Saatnya, terdapat pada halaman 61. Sudah saatnya kini kita sadar terhadap Dhamma Sang Buddha, karena dengan damanya kita dapat terbebas dari belenggu duka hidup ini. Hai kawan semua, laksanakan dan amalkanlah Dhamma, ajaran Sang Buddha untuk mencapai nirwana. Singkirkan keraguan-raguan terhadap Dhamma mulia. Yakinkan dengan ehipasiko, kebenaran pasti kau temui. Namo Buddhaya. Kita ulangi kembali dari bait kedua. Hai kawan semua, laksanakan dan amalkanlah Dhamma, ajaran Sang Buddha untuk mencapai nirwana.
singkirkan keraguan-raguan terhadap damaran mulia. Yakinkan dengan asiko, kebenaran pasti kau temui. Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik, apakah ada hadirin yang ingin bertanya secara lisan? Kami persilahkan. Tidak ada sepertinya. Suhu, Yang Mulia Suhu, di sini ada satu pertanyaan secara tertulis. Ada pertanyaan tertulis, Suhu, mungkin bisa saya bantu bacakan. Oke. Namo Buddhaya, saya ingin tanya masalah usaha. Maaf ya, saya coba membaca karena mungkin agak tulisannya saya coba berusaha ya. Saya usaha di makan. Sorry, Pak Sabar bisa membantu? Atau mungkin boleh bertanya secara lisan yang memberikan kertas ini. Saya bacakan Suhu, Namo Buddhaya. Saya ingin tanya usaha saya di mana akan ada orang saya pikir. Mohon maaf sekali, apakah yang bertanya secara tertulis ini bisa berkenan untuk maju bertanya secara lisan? Oke, terima kasih. Hadirin yang lain jika ingin bertanya secara lisan kami persilahkan juga ya. Mari Bu. Saya mau tanya kepada Bikuni. Sebelumnya saya mengucapkan Namo Buddhaya. Saya kan punya usaha apotik, ya. Saya mau tukar pikiran lah, ya. Saya usaha apotik saya di bawah orang nggak bayar. Usaha saya sampai bermasalah. Terus udah gitu, saya cuman hanya bisa nangis, bisa ya cuma merenungkan apakah ini salah saya atau gimana gitu. Sampai saya berdoa juga tetap sama gitu loh. Saya cuma mohon sama yang di atas, sama Buddha, ya. Saya bilang, Buddha, tolong saya agar saya bisa melunasi utang-utang orang, agar saya bisa bangkit lagi untuk kembali lagi usaha saya. Saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa meminta kepada anak-anak saya agar anak-anak saya bisa melindungi saya. Saya mohon kepada anak-anak saya bilang, Mama punya utang sama orang untuk membayarkan utang Mama. Saya cuma hanya bisa bilang sama anak saya, sama Buddha juga, saya cuma hanya bisa pasrahkan diri, gitu loh. Gimana caranya saya bisa melunasi utang-utang orang? Cuman hanya saya bisa
Mama hanya dimakan uang sama orang. Itu aja. Coba saya minta tolong pada Bikuni gimana caranya menyelesaikannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada di antara Anda semua yang bankir atau punya bank di sini? Bisa bantu ibu ini kasih pinjaman lunak? Ya, saya juga nggak bisa bantu dalam hal bagaimana melunasi utang itu. Ya, melunasi utang kita harus punya uang untuk bayar gitu kan. Itu di luar kapasitas saya, tapi saya hanya bisa menyarankan bahwa pertama, ya, mau mengakui kenyataan ini, artinya Anda katakanlah disiu oleh orang misalnya, tapi juga diintrospeksi, benar disiu atau memang kitanya yang ceroboh, kitanya yang abai, kita yang lalai, sehingga kasih kesempatan orang untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian seperti tadi saya share, belajarlah untuk memaafkan orang tersebut. Tapi tadi tindakan yang pertama dulu dilakukan, introspeksi. Jadi selalu ini berlaku untuk kasus apapun dalam kehidupan kita. Nomor 1, jangan melihat keluar, tapi lihat dulu ke dalam. Kenapa ini terjadi pada saya? Lihat dulu ke dalam. Kalau kita nggak bisa jelas lihat ke dalam, tadi minta bantuan orang lain. Barangkali mereka sebagai orang luar, ya, sebagai orang yang melihat bisa membantu kita. Nomor 1 itu ya, harus dilakukan. Nomor 2, memaafkan. Kenyataannya memang uang kita dibawa lari dia, katakanlah begitu. Terlepas dari sebabnya dan sebagainya, jelas uang kita dibawa lari, maafkan dalam hati. Kemudian ya kita harus melunasi utang kepada pihak lain. Nah, itu juga memerlukan usaha tentunya. Ya tadi makanya saya tanya ada bankir nggak di sini, barangkali bisa kasih pinjaman soft loan. Ya, bisa membantu saudara kita. Ya. Tapi ya itu segi fisiknya atau segi duniawinya ya harus diselesaikan dengan cara seperti itu. Tapi untuk Anda sendiri juga harus menyelesaikan secara batin, itu tadi, introspeksi dan memaafkan orang tersebut. Tapi ya secara duniawi tetap hutang ya harus dilunasi. Begitu. Ya, itu tidak bisa hanya kita memohon atau melakukan, itu ya nggak bisa. Buddha nggak bisa tiba-tiba kasih uang sekantong. Ya, itu harus kita usaha. Bagaimana? Ya, kalaupun kita katakanlah memohon atau berdoa, ya semoga karma baik saya berbuah sehingga jalan terbuka bagi saya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tapi sekali lagi tadi yang nomor 1 dan nomor 2 harus dilakukan. Karena secara batin itu jauh lebih penting. Kalau kita masih memiliki katakanlah kemarahan atau kebencian yang memuncak kepada orang yang kita anggap melukai, merugikan kita, maka itu akan sulit kita merasa nyaman atau terbebas dari penderitaan ini. Begitu, ya. Itu saya rasa jawaban saya. Semoga bermanfaat, ya. Sekali lagi kalau ada yang bisa kasih pinjaman silakan setelah ini kontak langsung. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan. Oh, ada Bapak mau bertanya secara lisan. Baik, kami persilakan.
Malam Suhu, Namo Omitopo. Saya mau tanya nih Suhu ya tentang pengotobatan. Itu kalau di dalam Nenho itu Omitopo biasa ada ya, dia mengatakan bahwa kesalahan orang lain adalah salah diri kita, karena kita adalah tunggal dari utama itu permasalahannya. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa setiap kali kalau ada perbuatan itu pasti ada karmanya, karena mungkin orang bisa buat kesalahan kita, bisa buat kesalahan terhadap kita, mungkin dari penyebabnya dari diri kita ini. Biasa sih di dalam Nenko itu setiap kali saya ngelihat ada itu, selalu ada kata-kata begitu. Jadi semua masalahnya dari kita, nggak boleh menyalahkan orang lain. Nah, tadi saya dengar ibu itu katanya dia kena tipu. Dia bisa dari karma yang dulu punya, dan bisa juga dia kurang teliti. Jadi saya rasa sih kalau soal bisnis begitu, kebanyakan kurang teliti, jadi gampang dibohongin orang. Mungkin kita terlalu percaya atau keserakahan atau gimana, pasti ada timbul punya itu resikonya. Nah, itu namanya kehidupan itu, untuk bisnis banyak resiko. Ya, makasih Suhu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sharingnya. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan cukup malam, sebelum tutup mungkin ada kata penutup dari Suhu untuk kita semua. Ya. Tadi saya sudah merangkum sharing saya malam hari ini. Sekarang marilah kita pelimpahan jasa, sikap Anjali. Hadiata gate gate para sanggate bodhiswaha. Tadiata gate gate para sanggate bodhiswaha. Tadiata gate gate para sanggate bodhiswaha. Kami limpahkan jasa dan kebajikan pada malam hari ini kepada orang tua, keluarga, para leluhur, para guru, teman-teman, dan semua makhluk yang barangkali saat ini tengah mengalami kesulitan, permasalahan, kegalauan, kegelapan batin, penyakit, dan penderitaan-penderitaan lainnya. Semoga semuanya dapat mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan, sehingga dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Marilah kita limpahkan jasa ini juga untuk semua makhluk yang ada di tempat ini, serta dimanapun juga untuk wihara Pluit Dharma Sukha. Semoga dapat terus menjadi wadah yang baik untuk penyebaran Buddha Dharma di bumi pertiwi Indonesia ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Pluit Dharma Sukha mengucapkan anumodana kepada Suhu yang telah bersedia memberikan pencerahan kepada kita pada malam hari ini. Baik umat, kami persilakan untuk berdiri dan bersikap Anjali karena Yang Mulia Suhu akan meninggalkan ruang Dhammasala.